Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Sebelum masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, semoga dengan diawali doa pada pelajaran pagi hari ini, semoga diberi kelancaran dalam pemahaman, dimudahkan dalam segala urusan. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran, semuanya hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Ya, untuk materi pada pagi hari ini, Bapak ingin menerangkan terkait materi akikoh. Ada yang sudah tahu apa itu akikoh? Akikoh. Arti akikoh secara bahasa. Yakni memotong. Ya. Arti akikoh secara bahasa bisa diartikan memotong. Untuk secara istilah, akikoh, pengertian akikoh secara istilah yakni menyembelih hewan atas rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak, ya. Memotong hewan atas rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelahiran seorang anak. Itu sedikit pengertian secara istilah ya akikoh. Secara istilah akikoh seperti itu tadi. Untuk penyembelihan hewan akikoh di sini untuk kategori anak, ya, kelahiran anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk akikoh anak laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing. Ya. Untuk perempuan menyembelih hewan kambing 1 ekor hewan kambing. Jadi untuk kategori anak laki-laki dan perempuan untuk menyembelih hewan akikoh di sini berbeda. Untuk laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Ya. Kemudian dalam akikoh di sini telah dijelaskan oleh Abu Dawud melalui hadisnya. Ya. Kemudian Abu Dawud telah menjelaskan di dalam hadisnya tentang akikoh yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, mari kita baca bersama-sama, kita ulangi bersama-sama. Kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Ya, seperti itu. Kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Kullu apa tadi? Gulamin
rohi natun biaki kotihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, coba diperhatikan hadis tentang ikut di papan tulis ini ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Ya, diperhatikan. Bapak ingin menjelaskan penjelasan terkait hadis di sini. Kullu gulamin, ya, yang artinya setiap manusia. Nah, gulamin di sini diartikan manusia. Kullu gulamin, setiap manusia. Rohinatun, rohinatun di sini bisa diartikan tergadai. Jadi setiap manusia itu sudah dijanji oleh Allah, yakni tergadai. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini tergadai, ya. Tergadai dengan apa? Yakni tergadai dengan apa? Biaqiqatihi, dengan akikahnya, dengan akikah. Jadi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah tergadai dengan akikah. Nah, karena tergadai, maka harus kita bayar. Kita bayar dengan apa? Dengan memberikan akikah. Nah, seperti tadi, untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Nah, biaqiqatihi, dengan akikahnya. Tutbahu anhu, dengan akikah menyembelih pada hari ke-7. Nah, jadi tergadai dengan akikah dengan cara menyembelih anhu tadi, menyembelih hewan akikah setelah hari ke-7 kelahiran anak. Jadi membayar gadai akikahnya tadi setelah hari ke-7 setelah kelahiran anak. Menyembelih hewan akikah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Wa yuhlaku apa? Dan mencukur rambutnya, dan apa? Dan memberi nama, ya. Seperti itu. Jadi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah tergadai dengan akikah. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan akikah setelah hari ke-7 dan mencukur rambutnya dan memberi nama. Sudah dijelaskan melewati hadis riwayat Abu Dawud. Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, sudah paham semuanya. Kemudian setelah penjelasan hadis terkait hadis akikah, Bapak ingin menjelaskan untuk syarat-syarat hewan akikah. Ya, syarat-syarat hewan akikah di sini untuk domba. Untuk domba umurnya 1 tahun lebih, ya. Untuk kategori domba syarat ketentuannya umur 1 tahun lebih. Sedangkan untuk kambing umurnya 2 tahun lebih. Nah, untuk syarat hewan akikah di sini syaratnya tidak jauh dengan syarat hewan kurban, ya. Jadi diusahakan
Untuk hewan akikah di sini hewannya benar-benar dalam kondisi yang sehat, tidak boleh dalam kondisi yang cacat seperti itu. Kemudian tata cara pembagiannya hewan akikah dan hewan kurban di sini berbeda. Berbeda gimana, Pak? Ya, untuk hewan akikah di sini pembagiannya untuk daging yang dibagikan hewan akikah di sini sudah matang, dalam kondisi sudah dimasak atau sudah matang ya. Untuk hewan kurban, biasanya untuk hewan kurban kan tata cara pembagiannya seperti yang kita alami di masyarakat. Pembagian hewan kurban di sini dalam kondisi daging wujud dalam kondisi mentah. Nah, berbeda dengan akikah. Akikah di sini dalam kondisi daging sudah dimasak atau matang lalu dibagikan kepada tetangga-tetangga atau kerabat dekat seperti itu. Sampai di sini paham semuanya? Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan akikah di sini seperti Bapak yang jelaskan tadi, tutbahu anhu yauma sabihi. Ya, disunahkan menyembelih hewan akikah di sini setelah hari ke-7 kelahiran anak. Apabila dalam hari ke-7 itu tidak bisa mengadakan akikah, maka boleh dilaksanakan seminggu kemudian atau 14 hari setelah kelahiran anak. Apabila dalam 14 hari tersebut belum bisa juga, maka tidak apa-apa dilaksanakan seminggu kemudian atau 21 hari setelah kelahiran anak. Apabila belum bisa, maka tidak apa-apa melakukannya kapanpun, karena di sini akikah di sini hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Bagi yang belum mampu melaksanakan akikah tidak apa-apa, akan tetapi alangkah baiknya diusahakan untuk melakukannya. Karena apa? Karena di sini tadi Uluhulamin rohina, setiap manusia sudah tergade oleh Allah dengan akikah, harus disahur dengan akikah tadi, menyembelih hewan akikah seperti tadi yang Pak jelaskan tadi. Sampai sini paham semua ya? Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya, silahkan Mas Rizal. Ya, benar sekali. Untuk kelahiran anak, setelah kelahiran disunahkan orang tua, bapak atau ayah melafatkan adzan di telinga sebelah kanan ya. Setelah kelahiran anak dari rahim ibu, diusahakan bapak bisa melafalkan lantunan adzan di bagian telinga kanan. Setelah itu melafatkan lafaz iqamah di sebelah telinga kiri. Nah, itu tadi juga salah satu termasuk sunnah yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini ada yang bertanya lagi? Apabila tidak, Bapak ingin memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini terkait materi akikah. Ya, untuk materi pada pagi hari ini terkait akikah, Bapak ulangi lagi ya, agar semuanya bisa memahami dengan baik. Untuk akikah di sini tadi, pengertian akikah secara bahasa apa tadi? Bisa diartikan? Ya, betul sekali, memotong. Untuk pengertian secara istilah, akikah yakni menyembelih hewan atas rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak, atau dikaruniai oleh Allah, oleh anak. Untuk selanjutnya,
kategori hewan kurban yang disembelih anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk perempuan 1 ekor kambing. Untuk waktu penyembelihannya disunahkan setelah hari ke-7 anak tersebut lahir ya. Untuk syarat hewan yang harus disembelih untuk akikah di sini tidak berbeda jauh dengan syarat-syarat hewan kurban. Untuk domba minimal umur 1 tahun atau 1 tahun lebih, sedangkan untuk kambing 2 tahun lebih. Diusahakan penyembelihannya hewan benar-benar dalam kondisi sehat, tidak cacat ya. Untuk hadis riwayat Abu Daud yang menjelaskan tentang akikah berbunyi seperti ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Ya. Kullu ghulamin, setiap manusia, rohina, tergade dengan akikah ya, bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi, maka harus menyembelih apa? Hewan akikah pada hari ke-7. Nah, ini sunat hukumnya ya. Wa yuhlaku wa yusamma, dan mencukur rambutnya dan memberi nama. Maka karena sudah dijelaskan oleh hadis yang sahih, kullu ghulamin rohina, tergade, maka alangkah baiknya kita besok ketika menjadi seorang orang tua, maka alangkah baiknya kita menebusnya dengan apa? Dengan cara berakikah ya. Paham ya? Selanjutnya untuk tata cara pemberian akikah dan kurban di sini berbeda. Untuk hewan akikah, pemberiannya diusahakan daging di sini dalam kondisi sudah masak atau sudah matang. Berbeda dengan hewan kurban. Hewan kurban di sini pembagiannya daging dalam kondisi masih mentah. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Maka Bapak kira cukup materi pada pagi hari ini, penjelasan terkait akikah. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin memberikan tugas, yakni apa? Untuk menghafalkan hadis riwayat Abu Daud terkait akikah ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi, dihafalkan dan dijelaskan seperti Bapak yang jelaskan tadi, dijelaskan secara rinci. Nah, tugasnya seperti itu, melafalkan dan menjelaskan terkait hadis riwayat Abu Daud tentang akikah. Besok minggu depan disetorkan kepada Bapak, maju satu persatu menjelaskan terkait hadis tersebut. Paham anak? Ya, alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri pada pertemuan pagi hari ini, semoga penjelasan materi terkait akikah bisa kalian pahami dengan baik, bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah hadir semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.